ya. Nanti kalau saya lihat aja 22 Pak Presiden menyatakan per tanggal 28 stop ekspor. Oke, kebijakannya oke. Karena hanya pemerintah kan. Tapi namanya proses ekspor itu tidak ada orang kontrak hari ini besok kirim barang. Tidak mungkin. Maka biasanya prosesnya 1 bulan. Ya. Kontrak hari ini bulan depan kirim. Ya, kalau enggak 40.000 dia mau kumpul dari mana? Bisa nggak sehari? Nggak mungkin. Nah pertanyaan sekarang, diumumkan tanggal 22, 28 ditutup, yang kontrak ekspor sebelum tanggal 22 mau kemana ini? Kan nggak bisa kirim. Selewat 28 nggak bisa kirim. Artinya mereka yang eksportir selama ini sudah kumpulkan barang per 28 nggak bisa kirim. Jumlahnya bukan 1.000-2.000. Kalau satu eksportir 40.000 sampai 50.000, kali 5 eksportir itu berapa? 250.000. Barang ini tidak bisa keluar. Terus mau dibawa kemana? Sementara CPO ditunggu sampai sebulan rusak. Maka dijual dalam negeri, walaupun harga murah, ya kan? Daripada rusak dijual harga murah. Maka dibelilah oleh pabrikan-pabrikan minyak goreng, biodiesel segala macam. Dia beli karena stoknya banyak. Nah akibat dia beli itu harga murah karena diobral nggak bisa ekspor, maka semua tangkinya kan penuh. Tangki minyak oleh, pabrik oleh, pabrik biodiesel penuh, ya kan? Nah di satu sisi lagi eksportir ini, kau mau nggak saya tanda tangan ekspor hari ini? Kau kumpulkan barang, dibayar setelah barang dikirim. Ada nggak aturan itu? Nggak ada. Minimal dia kasih DP dulu, importir kan. Nah karena nggak bisa kirim, maka DP harus kembali. Perdagangan internasional kan. Nah bagi dia bukan kebijakan pemerintah, itu urusan lain. Tapi tidak bisa kirim barang berarti one prestasi ekspor ke Indonesia. Akibat one prestasi, DP-nya harus kembali ditambah penalti ya. Hitungannya kan bukan rupiah doang. Maka eksportir rugi bertubi-tubi. Nah, makanya harga turun. Nah, sementara importir negara luar yang biasa impor CPO dari Indonesia, karena Indonesia tidak boleh ekspor, ya mereka sudah terima aja. Maka kebutuhan negaranya, masa dia stop beli? Indonesia nggak bisa ekspor, dia stop beli? Nggak mungkin kan? Maka dia cari ke tempat lain. Dia kontrak ke Malaysia dalam jumlah yang besar di Malaysia. Karena dia menganggap Malaysia punya potensi, tapi walaupun jumlahnya tidak cukup, dia kontrak aja, yang penting dari jaminan dapat barang. Nah, kira-kira 50% ekspor komoditi yang jumlah ekspor Indonesia ini, selama di stok itu, importir luar itu beli ke Malaysia, hampir 50% dari jumlah ekspor Indonesia. Ya kan? Karena negaranya kan butuh terus. Nah, setelah itu kita buka ekspor tanggal 19. Setelah buka ekspor tanggal 19, bisa nggak tanggal 20 langsung kirim? Nggak mungkin. Barang kan mesti dikumpulin dulu. Itu satu. Yang kedua, kita misalnya mau ekspor ke Cina atau ke Asia Selatan, India, Pakistan segala macam, atau ke Eropa. Kita tawarin Eropa, Eropa bilang, nanti dulu saya beli dari Indonesia, saya selesaikan yang Malaysia dulu. Nah kalau dia beli Indonesia, Indonesia kirim, Malaysia kirim, dia punya stok, ini juga terbatas kan, di mana dia mau naruh? Dia harusnya kan sebulan kan. Nah, akibatnya Indonesia mau ekspor, dia tidak bisa langsung ke negara pengimpor lewat Malaysia, karena Malaysia kan pasti kurang barangnya. Nah Malaysia bilang harga misalnya Eropa 2.000 US dollar. Oke, saya beli barang Indonesia itu 18 ya. Kita masih untung. Sementara barangnya dari Indonesia boleh langsung ke situ, tapi transaksinya lewat Malaysia. Misalnya itu salah satu negaranya Malaysia, ada negara lain juga, Thailand segala macam. Akibatnya begitu buka keran ekspor nggak bisa serta-merta harga TBS naik. Sementara produksi Indonesia terus jalan. Karena musim panen raya.
Sementara yang stok lama juga masih ada ya Pak? Stok lama masih ada, ya kan? Ya. Nah, sekarang setelah keran ekspor dibuka, kita mau mengekspor, sementara negara importir, kami belum terima Indonesia dulu, selesaikan yang di Malaysia dulu. Itulah berarti yang kejadian saat ini Pak? Seperti itu? Itu kejadiannya sekarang. Akibatnya Indonesia mengekspor ya Malaysia yang bisanya, kuotanya diambil Malaysia, ya kan? Salah satu negaranya Malaysia. Maka kita jualnya lewat Malaysia transaksinya. Nah Malaysia harga dolar 2.000, mau nggak kau beli 2.000 dari Indonesia? Nggak mau, dia pasti cari untung. Oke Indonesia, saya beli barang kamu 18 ya, 1.800 dolar. Kalau mau kirim, kalau enggak, ini itu satu. Yang kedua, karena produksi terus menerus, kebutuhan dalam negeri ini kurang lebih sih sekitar dari 6 juta itu ya mungkin sekitar 2,5 sampai 3 juta ton. Ya, produksi. Berarti ada 50% produksi Indonesia yang mestinya keluar tapi kemarin kan tertunda. Nah, akibatnya pabrik minyak goreng yang kemarin nggak diekspor, dia beli banyak di stoknya. Dia nggak boleh stok lama, dia stok lama rusak. Makanya dia produksi minyak goreng banyak-banyak. Dia rusak juga begitu. Nah, untuk membeli baru lagi, maka dia tunggu dulu produksi saya ini udah habis belum laku. Kalau belum laku gimana dia mau produksi lagi? Ya kan? Kalau produksi minyak goreng 10.000 ton, keluar 10.000 ton. Barang 10.000 itu belum laku 10.000, dia mau produksi lagi gimana nanti di pasarnya? Dia tahan juga. Katanya itu juga Pak, apa peraturan Permendak nomor 30 itu katanya berbelit-belit. Kalau peraturan itu bukan hanya Permendakan, hampir semua peraturan berbelit-belit versi swasta ya. Oh, ya. Kalau versi pemerintah mungkin betul, versi swasta kan berbelit-belit. Ya. Apakah itu jadi kendala juga Pak untuk ekspor CPO? Setiap ada peraturan bukan menjadi kendala, ada sesuatu yang harus dirubah oleh swasta. Pengertian dirubah itu gini, mempersiapkan lebih maksimal lagi sesuai dengan peraturan. Nah kalau peraturan itu sinkron, tidak ada masalah. Tapi kalau nggak sinkron, bahkan dari bawah lagi dia mesti siapkan, ya kan? Oh berarti itulah yang katanya sampai saat ini lagi digodok terus tuh? Ya. Terkait peraturan itu salah satu. Nah sementara peraturan masih dibahas terus, digodok terus, pasarnya juga menjadi terbatas kan? Dan normal kembali itu paling cepat 4 bulan. 4 bulan setelah pembukaan keran tuh Pak? Oh masih panjang berarti. Nah sekarang gimana? Kau bisa nggak buka tanggal 19, 20 pola jalankan barang, kirim barang? Nggak mungkin, dia kok nggak ngumpul dulu. Kalau ekspor itu bukan sekilo 2 kilo bos, puluhan ribu ton satu kapal itu. Ngumpul 10.000 ton misalnya, 50.000 ton itu berapa lama? Kalau kayak gini masih panjang ini Pak? Perkiraan masih panjang. Ditambah lagi dengan aturan yang menurut orang berbelit-belit. Padahal masuk pemerintah itu supaya tertata, mudah kontrol. Yeah. Tapi aplikasi di lapangan terjemahannya bisa berbeda, ya kan? Nah pemerintah maksudnya dengan peraturan baru itu memudahkan kontrol, maka dibuatlah aturan begini segala macam ABC supaya terdeteksi lebih dini. Nah mengaplikasikan di lapangan bukan ceritanya peraturan di Jakarta bisa diterapkan seluruh Indonesia. Kalimantan nanti tafsir sendiri, Sumatera terjemahan sendiri gitu, ya kan? Nah itu menjadi sedikit menghambat. Average per bulan itu rata-rata satu pabrik sekitar 1.500 sampai 2.000 ton. Average. Satu pabrik produksinya. Storage tangki di pabrik itu di Bengkulu paling besar itu cuma 2.000 ton. Kapasitasnya Pak? Kapasitas tampungnya ya? Iya. Ada yang 1 tangki, ada yang 2. Yang 2 berarti 4.000. Nah, terus ada juga yang cuma 1.000. Nah, kapal pabrik yang non kebun kan biasanya dia ngapain produksi banyak, dia buat tangki banyak-banyak. Karena prinsipnya kan produksi jual. Nah, begitu sekarang bayarnya macet, dia mau jual kemana? Nggak ada alternatif.
Dia mau jual obral, harga di bawah modal. Iya. Ya kan? Nah, apa solusi yang terbaik sekarang untuk di Provinsi Bengkulu khususnya? Satu, pertama pemerintah mengajak swasta duduk bersama mencarikan solusi itu. Nggak bisa hanya pemerintah, nggak bisa hanya swasta, harus sinkron. Ya kan? Swasta sebagai pelaku usaha bisa memahami kondisi lapangan, pemerintah selaku regulasi bisa memahami apa yang diperlukan. Satu. Yang kedua, pabrik-pabrik ini tidak punya alternatif selain jual CPO. Maka kedepannya secara bertahap harus disiapkan. Salah satu mempersiapkan di Pulau Bayi bikin tangki timbun. Oh, Maka pabrik yang penuhan itu dia titip di Pulau Bayi. iya. Berarti ada tempat penitipan Kira-kira kan itu. CPO-nya ya, Kalau Pak? pas penitipan atau barang yang disewa di situ tempatnya di Iya. situ. Maka pabrik membuat satu tangki di pabrik yang non kebun, ngapain dibuat gede-gede? Biayanya mahal. Buat tangki itu kan bukan cerita 10 juta, 20 juta. Ya kan? Iya. Nah kalau ada tangki bisa di pelabuhan, dia bisa titip di situ. Atau dia jual ke situ, nanti ada pengumpul. Itu satu. Yang kedua, ini peluang besar bagi pelaku usaha di Bengkulu untuk bisa memulai proses ekspor langsung. Nggak lewat orang lain, nggak lewat pelabuhan lain, lewat pelabuhan. Selama ini, Pak? Siapa perusahaan yang bisa? Kan harus ada kuotanya. Ekspor itu kan nggak bisa sembarang perusahaan, harus ada kuotanya dulu, urus kuotanya dulu dong. Misalnya kuota Bengkulu ngambil atas nama siapa, misalnya 50.000 atau 100.000 per bulan. Iya. Ya 100.000 misalnya. Nggak bisa kita punya barang kirim langsung, nggak bisa. Harus ada masuk dalam kuotanya dulu. Gitu? Nah, saya berkeinginan kalau memang kondisinya seperti ini harusnya swasta di Bengkulu, pemerintah di Bengkulu tanggap, bila perlu jadikan BUMD sebagai trigger. BUMD kan bisa saja BUMD sama dengan perusahaan apa, tapi yang penting dia ngurus dapat kuotanya dulu. Kau punya barang mau ekspor nggak bisa kalau nggak ada kuota, ya kan? Itu hal positifnya. Hal negatifnya lain, sementara begini, kita petani sawit tahunya barang panen jual, Iya. dia nggak ngerti bahwa kesulitan rangkaian seluruh gitu. Iya, betul. Nah, alternatif lain, bila perlu sosialisasikan oleh pemerintah, bikin kebijakan regulasi, petani nggak usah jual buah dulu ke, kalau kondisi seperti itu, nggak usah jual ke pabrik, dia produksi SPO sendiri. Petani kan bisa. Bisa itu, Pak? Ya kenapa nggak bisa? Tapi kelompok tani ya, Yang skala kecil gitu, Pak? ya skala kecil. Maka kalau skala kecil kita jual 100 ton, lu bisa jalan. Jalan. Kalau di Bengkulu? Di Bengkulu belum. Kita sudah coba untuk produksi, bukan coba jual. Itu Kadin, Pak? Iya kan, kita kan mendorong itu. Maka buah masyarakat itu nggak jual ke pabrik, dia produksi di CPO, dia jual CPO-nya. Bila perlu, sekarang tanya, kebun masyarakat buah sawit itu jual kemana? Ke pabrik. Pabrik mau dibuat apa? CPO. Nah, CPO. Nah sekarang CPO pabrik nggak bisa jual, karena pabrik nggak mungkin jualnya 100 ton, 200 ton, nggak mungkin. Dia mau sekali jual 1000 ton atau kapalnya. Nah kalau petani produksi 100 ton jual 100 ton, 50 ton jual 50 ton. Tapi petani harus mempunyai badan usaha, apakah BUMDes, apakah kelompok tani, apakah UD, atau apa CP gitu. Maka gabungan petani ini bikin dulu kesepakatan. Di Bengkulu ini pabrik kan, semua pabrik di Bengkulu masuk dalam klasifikasi kelas menengah, cenderung kecil, ada pabrik besar. Pabrik besar itu hanya 1-2,
ini nggak bisa dihitung lah. Tapi mayoritas pabrik menengah. Artinya pabrik yang hanya men-mindset atau berorientasi kira-kira ambil upah olah buat masyarakat. Itu pabrik non kebun. Dia nggak punya kebun, sumbernya sawit petani, diolah jadi CPO, dijual CPO. Berarti kan dia cuma terima upah olah. Iya. Jasa olah ya, jasa Pak? olah. Nah, gitu. Itu banyak pabrik seperti itu ya? Kalau non kebun kan itu. Kalau pabrik yang di dalam anggota GAKI dia punya kebun. Oh. Nah kalau dia punya kebun minimal dia bisa dari kebunnya sendiri. Maka dia mau jual per 1.000 juga tidak ada masalah. Dia tinggal tunggu. Iya. Tapi begitu nggak bisa jual 1.000 tagihnya penuh juga jadi masalah dia. Ya kan? Nah untuk Indonesia bagian barat standar harga CPO itu adalah lelang KPB Belawan Medan. KPB namanya. Itu lelang PTP. Standarnya KPB Belawan Medan. Kalau Indonesia bagian timur itu Akra Agro patokan harga. Nah lelang KPB Belawan Medan itu buka lelang harganya tuh FOB namanya. FOB itu artinya free on board, harga di atas kapal, prima di atas kapal. Bengkulu kan nggak ada jual di atas kapal, jualnya di pabrik. Pembeli belinya di pabrik, ya. Nah pembeli belinya di pabrik, maka dari harga lelang KPB Belawan Medan itu dikurangin 320 sampai 350 harganya. Karena si pembeli harus ngangkut dari pabrik ke pelabuhan, ngangkut lagi ke misalnya kemana, ke Jakarta atau kemana gitu. Itu kurangnya itu. Nah pabrik, si pembeli ngambil dari pabrik. Kalau kapalnya nggak siap langsung ke kapal. Kalau nggak ada kan dia cari tempat nyimpan dulu. Nah di Bengkulu tempat nyimpan itu terbatas, ada cuma 2. Satu dipakai Wilmar, ya Wilmar beli sendiri dia taruh di situ. Maka dari Wilmar tuh 100 ton di pabrik ini, 50 ton di pabrik ini, dia taruh dulu. Nanti dia baru kirim kapal.